Terima kasih. Terima kasih Sabila telah menyampaikan. Lanjut. Kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan rencana awal bahwa kita akan mengadakan suatu proyek terkait dengan mata kuliah pengetahuan lingkungan, khususnya terkait dengan pencemaran dan permasalahan lingkungan, bagaimana solusi yang akan kita hadapi. Sebelumnya silakan Anda lihat di situ ada foto dari halaman kita, itu adalah di belakang kampus kita. Anda bisa lihat di lingkungan kita. Di belakang itu ada paret, yang paret itu masuk ke belakang. Anda duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anda berdiskusi terkait dengan apa yang Anda lihat tadi. Kira-kira apa solusi yang akan Anda lakukan dengan sampah itu? Kaitkan dengan apa yang Anda observasi. Jadi Anda kan sudah melakukan observasi masing-masing kelompok. Nah, sekarang diskusikan sesuai dengan apa yang lihat dan efek dari apabila tidak dilakukan, kemudian alasan kenapa Anda nanti akan melakukan suatu proyek berdasarkan hasil observasi yang telah kalian dapatkan. Kira-kira apa? Coba. Nanti didiskusikan pada kelompoknya masing-masing dan kemudian disampaikan. Kira-kira apa sekarang? Kalau menurut Anda, andaikan sampah tadi dibiarkan, apa risiko dan efeknya? Apa analisis Anda? Coba dibahas dulu nanti sebelum menyebabkan lingkungan menjadi bau atau banyak hewan-hewan yang bikin kotor tempat tersebut. Terus kalau semisalnya didaur ulang itu bisa dibuat hiasan, bisa dibuat yang bermanfaat aja gitu seperti tas, itu bisa dibuat. Baik, selanjutnya silakan Anda ke kelompoknya masing-masing mendiskusikan hasil observasinya, kemudian hasil diskusi itu nanti dipresentasikan rencana apa proyek yang Anda akan lakukan berdasarkan hasil observasi dan analisis berdasarkan lingkungan tadi terkait dengan kesehatan, dengan risiko terhadap bahaya banjir dan lain-lain. Silakan. Berapa ya? Biasanya mana ini? Iya Bapak. Bapaknya mana? Iki. Kalian kelompok berapa? Iya, kan ada 11 dibagi 1. Aku kelompok 9. Aku kelompok 9. Oh. Nah, nanti kan seandainya sampah itu dibiarkan, apalagi kan sampahnya itu di dekat kampus misalnya yang baru sampah, nanti kan berbahaya untuk ke mahasiswa juga gitu. Enggak. Maunya diskusi. Apa? Pakai apa? Pakai masker ya, masker ini nih. Oh, itu ya. Apa? Itu kayak buat untuk pengukus sampah. Bisa kan? Ya. Biar aman ya. Kelompok topik pertama akan mempresentasikan observasi kami yang berjudul tentang pemanfaatan limbah sampah plastik dan kain perca sebagai alternatif pengisi bantal. Pengertian sampah itu masalah lingkungan hidup yang harus ditangani serius karena dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Beberapa cara digunakan untuk menanggulangi jumlah sampah, antara lain yaitu dengan membakarnya. Nah, akan tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna akan menjadi dioksida udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan solusi lain untuk menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan memanfaatkannya sebagai alternatif pengisi bantal. Nah, jadi kan tadi sudah dilihat video dari Wika tentang sampah. Nah, di sini kami mengambil yaitu sampah plastik.
di kalangan masyarakat kan sampah plastik itu kan susah diurai. Jadi di masyarakat inisiatifnya itu dengan membakar. Jadi dengan membakar sampah plastik itu bukan mengurangi masalah dari sampah plastik, tapi malah menimbulkan polusi. Nah, polusi tersebut yang nanti akan menimbulkan penyakit di masyarakat tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita observasi di tempat dinas lingkungan hidup, tepatnya ada di belakang, di mana lokasinya pada TPSP Nusantara yang berada di samping rumah padat penduduk dan aliran sungai. Alamatnya yaitu di sekitar Kaliwates Tidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Untuk tempat ini tidak hanya fokus di tempat ini saja, karena plastik itu ada di banyak tempat. Jadi kita tidak hanya di tempat ini saja. Lanjut. Untuk metode pembuatan, alat yang digunakan yang kita gunakan yaitu seperti gunting, lidi, ember, korek, benang dan jarum jahit, serta sabun. Sedangkan bahan yang kita butuhkan yaitu sampah plastik, kain perca, kantong plastik, sarung bantal yang terbuat dari kain dan juga pengharum lainnya. Tahapan pembuatan yang pertama adalah persiapan dan pengumpulan. Pada tahap pertama terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan dan memilih sampah plastik sebanyaknya. Yang kedua, banyaknya terutama sampah plastik yang tipis seperti bekas bungkus makanan ringan, bekas bungkus permen, kain perca, bungkus mie dan lain-lain. Yang ketiga, membersihkan sampah plastik dan kain yang telah terkumpul dengan cara mencucinya dengan menggunakan sabun sampai bersih. Yang keempat, mengeringkan sampah plastik yang telah dicuci tersebut sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi kotoran. Lanjut. Tahap kedua yaitu pembuatan isian bantal. Pada tahap kedua ini terdapat berbagai langkah kegiatan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, setelah sampah kering, sampah plastik dan kain tersebut dipotong-potong menjadi bagian kecil, kurang lebih 1 cm sampai dengan 3 cm. Yang kedua, memasukkan pewangi ke dalam kantong plastik tersebut secukupnya agar bantal menjadi harum. Yang ketiga, memasukkan potongan-potongan sampah plastik tersebut ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan. Yang keempat, melipat ujung kantong plastik dan bakar perlahan dengan api lilin untuk mengelem agar kantong plastik tertutup dengan rapat. Dan yang terakhir, yang kelima, kantong plastik yang telah terisi dengan potongan-potongan sampah dimasukkan ke dalam sarung bantal yang telah disiapkan dan menjahit kembali sarung bantal setelah diisi kain. Yang terakhir, bantal unik sudah siap dan digunakan. Yang sama, bantalnya itu mau ditaruh di mana? Rencana kita bantal ini kan kita bukan hanya bisa beli dan juga makannya kan, sebenarnya kita bisa buat bantal. Nanti kita juga bisa menjual atau memamerkan bantal yang sudah kita buat. Nah, jadi kita tuh bisa untung dari situ juga. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 yaitu ekosistem sebagai modal alam, ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik dengan tema pengolahan ampas tahu menjadi tempe gembos. Tempe gembos yaitu tempe gembos makanan hasil fermentasi dari ampas tahu sebagai substrat dengan jamur tempe sebagai mikroorganismenya. Ampas tahu ini sisa bahan padat dari proses pengolahan kedelai menjadi tahu. Umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan atau untuk membersihkan lantai rumah. Dan kami di sini fokus terhadap pembuatan tempe gembos. Selanjutnya, kain atau kain pemeras, nampan dan jangkau. Bahannya ampas tahu, kaki tempe, kertas, plastik dan daun pisang. Mungkin ada saran masukan dari teman-temannya, dari yang lain, kelompok lain. Perlu labeling yang bagaimana? Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 ini kami akan memaparkan hasil observasi kami dan juga rencana atau proyek yang akan kami buat. Dari yang teman saya jabarkan tadi, lalu tim kelompok kami berinisiatif untuk memilah sampah, yaitu sampah yang khusus sampah botol plastik untuk kami jadikan sebuah proyek.
tak lain proyeknya itu berupa media tanam hidroponik, yakni pemanfaatan botol sebagai media tanam, di mana nanti botol-botol yang sudah kami kumpulkan itu akan kami modifikasi menjadi sebuah media tanam hidroponik. Begitu. Tujuan dari rancangan proyek ini tak lain adalah yang pertama yaitu untuk mengurangi jumlah sampah botol plastik yang berada di sekitar kampus. Yang kedua yaitu untuk memberi inovasi baru kepada warga kampus Universitas Islam Jember agar bisa memanfaatkan sampah botol plastik ini sebagai media tanam. Jadi nanti sampah botol plastik ini tidak hanya dijual, tapi bisa kita manfaatkan untuk dijadikan media tanam hidroponik. Begitu. Kelompok limbah ini apakah akan dipasarkan ke masyarakat ataukah akan digunakan kembali pada lingkungan kampus? Tidak Mbak, tidak kami pasarkan, tapi tujuan kita membuat proyek ini yaitu pada poin kedua kita memberi inovasi baru kepada warga kampus agar memanfaatkan sampah botol plastik ini menjadi sebuah media tanam. Jadi kesimpulannya kita itu tidak memasarkan hasil proyek, mempresentasikan hasil observasi kami mengenai pemanfaatan limbah masker bekas sebagai pot bunga hias. Itu termasuk sebagai limbah B3. Nah, limbah B3 ini sangat berbahaya karena bisa merusak lingkungan karena ada pencemaran, bisa juga menularkan penyakit karena di dalam masker itu kan ada virus, bakteri dan lain sebagainya yang bisa menyebarkan penyakit. Jadinya orang Indonesia kebanyakan orang-orang itu menyepelekan gitu. Jadinya masker itu asal dibuang aja tanpa dikelola sebelumnya. Alasannya yaitu masker yang melimpah dan mudah didapatkan, mudah murah dan efisien. Selain itu masker merupakan limbah medis yang sering orang sepelekan mereka membuang sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu. Ada alat dan bahan dalam pembuatan produk, di mana alat dan bahan ini merupakan pertama yaitu ada masker bekas, yang kedua ada semen, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada air, yang kelima ada botol bekas, yang mana gunanya botol bekas ini sebagai cetakan nantinya pada saat kami sudah mencampurkan bahan utama dengan semen tersebut. Yang selanjutnya ada sarung tangan dan cairan disinfektan. Pemasaran produk, yang mana pemasaran produk ini sasaran utamanya yaitu pencinta berbunga atau pencinta tanaman hias. Nah, ini merupakan contoh hasil dari pembuatan recycle masker menjadi pot bunga. Kita kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kemarin. Di sini topik kita yaitu keberlanjutan keanekaragaman hayati, yaitu judulnya yang tadi pengolahan sampah anorganik botol plastik menjadi pot bunga. Yang tujuan observasi kami yaitu untuk mengetahui banyaknya sampah botol plastik di lokasi tersebut dan mengurangi sampah botol plastik dan botol dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Nah, sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, botol, kaleng, dan styrofoam. Untuk mengurangi sampah anorganik ini yaitu dengan memanfaatkan sampah untuk dijadikan sebuah produk yang lebih bermanfaat lagi. Dalam kegiatan ini kelompok kami menggunakan metode 3R, yaitu reduce, dan recycle. Nah, ini contoh produk yang kami buat, membuat pot dari botol. Nah, ini ya contoh dari yang kita harapkan nanti akan menjadi pot seperti ini. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengolahan sampah dengan menggunakan metode 3R. Tujuan observasi. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui banyaknya sampah yang ada di lokasi. Yang kedua, untuk mengurangi sampah yang ada di lokasi. Dan yang terakhir, untuk mengolah sampah agar menjadi bahan yang bermanfaat. Observasi. Untuk lokasi
di Dusun Gumuk Bado, Kecamatan Kaliwates, Jember. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Mbak. Baik, selanjutnya yaitu tentang metode 3R. Metode 3R atau reuse, dan recycle merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman sekalian mengenai pengolahan sampah dengan menggunakan metode 3R. Ke lokasi tersebut karena memilih lokasi tersebut sangatlah strategis dan cocok untuk dijadikan tempat pengolahan sampah dengan metode 3R. Ya. Ini adalah contoh produk yang akan kami buat, seperti dompet. Kalau bisa, kalau memang tidak bisa kan dijual, dihancurkan katanya. Kan kalau plastik kan bisa diuraikan. Nah, berarti dari kelompok, menurut saya dari kelompok 6 itu mencari solusi lain. Jika tas yang rusak, kalau memang mau dibuang kan nggak bisa, plastik kan nggak bisa diuraikan. Nah, itu solusi lainnya itu apa? Selain membuat produk. Kelompok 7 akan menguatkan observasi mengenai pemanfaatan limbah sampah organik sebagai produk kerajinan tangan yang bernilai guna. Contoh kelompok yang akan kami buat seperti ini. Dari botol bekas itu akan dijadikan tempat sampah dan kotak pensil. Kreativitas pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan adalah solusi yang terbaik untuk mengubah sampah plastik menjadi barang yang berminat dari, bahkan memiliki nilai jual serta dapat dikreasikan menjadi barang yang mempunyai nilai estetika. Akan menjelaskan dari kelompok kami yaitu tentang judul pemanfaatan botol bekas sebagai bahan kerajinan besi. Untuk materi pertama yaitu akan saya sendiri. Yang pertama latar belakang. Banyaknya limbah botol bekas di masyarakat mendorong kita untuk mengeluarkan kreativitas dalam mengolahnya. Ini membuat artikel ini untuk memberikan informasi mengenai produksi kekinian yang memanfaatkan limbah bekas sebagai bahan pembuatan dan dapat bernilai ekonomi tinggi. Ketika botol plastik bekas ukuran 1.500 ml. Terus kemudian lakban bening busa tebal ukuran 150 cm, dan kemudian kardus bekas, kain bekas, dan terakhir itu benang. Jadi itu kuat gak? Maksudnya ada kan kita tuh berbeda-beda kan berat badannya gitu kan. Takutnya pas yang BB-nya 50 ke atas duduk di situ takutnya ya itu rusak gitu takutnya. Jadi untuk tadi yang ditanyakan kan kuat apa enggak yang dibuat ini. Nah itu bisa disesuaikan. Nah ini kayak botolnya yang dibutuhkan atau alat-alat yang lain itu ya alat atau bahan-bahan yang lain itu bisa disesuaikan. Misal orang yang mau buat itu mempunyai berat badan yang kita bisa kayak 50 Ini kami dari kelompok 9 yang mana kami membahas topik-topik itu isu-isu lingkungan global dan lokal di Indonesia serta contoh kasus dan alternatif solusinya. Selanjutnya kondisi tepatnya akan disampaikan oleh Mbak Iva. Nah, baik di sini kenapa kita mengambil tema ini? Karena di sana kebanyakan masyarakat atau tetangga itu sering membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga terjadi pencemaran. Nah, di sini kami akan mengolah sampah tersebut menjadi produk kerajinan yaitu plastika. Semua hasil observasi terkait dengan problem lingkungan dan dari 9 kelompok semuanya proyek yang telah ditawarkan dapat diterima oleh kalian semua sehingga bisa dilanjutkan. Segera proyek yang sudah disusun itu dilanjutkan minggu depan presentasi progres atau prototip sampai sejauh mana proyek itu diperoleh. Kemudian minggu depannya lagi harus sudah selesai proyek yang kalian lakukan bersama dengan analisis yang terkait dengan problem dan solusi dari permasalahan yang telah kalian lakukan.
Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan Bapak Guru serta anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi melakukan observasi kegiatan pembelajaran terkait dengan proyek pengelolaan pengelolaan atau penyelesaian muslim sampah atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya sebagai dosen model atau guru model pertama menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian yang kedua bahwa saya sampaikan mudah-mudahan proyek ini, proyek terkait dengan solusi mengatasi permasalahan lingkungan ini sesuai dengan tuntutan pembelajaran IPA, yaitu menunjukkan profil pelajaran nasional. Jadi harapan kami mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut dapat terwujudnya P5 yang diharapkan oleh PKN. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang kedua, semoga proyek yang dilakukan ini benar-benar bisa memberikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan dari solusi itu memberikan manfaat yang lebih dari berbagai sudut, baik kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Mungkin itu saja dari saya sebagai dosen model. Kemudian selanjutnya saya ingin Bapak Ibu menyampaikan hasil observasinya dan evaluasi serta saran untuk perbaikan tindak lanjut dari kegiatan ini. Mungkin apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran ini, saya persilakan. Monggo, kita dulu. Jadi dari hasil observasi tadi saya melihat secara keseluruhan mahasiswa sudah punya proyek, artinya proyeknya sudah siap mau dijalankan. Namun memang mungkin terkendala mahasiswa belum berpikir bagaimana pelaksanaan itu diterapkan misalnya di sekolah, di kampus ini. Itu tadi limbah sampahnya bagaimana kalau sudah rusak, bagaimana apakah dibuang menjadi apa lagi. Harusnya mereka punya salah satu solusi, jadi beberapa alternatif lain jika ada kendala dalam proses membentuk proyek ini. Apakah proyek ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan jadi itu mungkin mereka perlu menanyakan itu. Terus kemudian dampak buat lingkungan juga, artinya setelah sama sebelum proyek ini jadi, apakah punya dampak atau manfaat buat lingkungan apa, itu mereka harus memahami. Saya kira itu dari saya. Kita selaku umat Islam yang memang dituntut untuk selalu berliterasi, maka hal ini sangat menyentuh bagaimana kita mampu berliterasi dengan lingkungan dengan cara pemanfaatan limbah atau saya amati teman-teman adik-adik mahasiswa masih belum punya pengalaman yang konkret, sehingga mereka hanya memahami secara konsep tapi belum berpengalaman, sehingga ketika ada pertanyaan masih ngambang mau menjawab seperti apa. Barangkali nanti setelah mereka action dan membuat produk, insya Allah mereka akan paham, oh ternyata ini toh yang menjadi kebanyakan dari teman-teman sekelasnya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin caranya Pak, saran kepada kami terkait pembelajaran ini. Mungkin ini yang perlu disadarkan adalah masyarakat secara umum. Kalau tadi lingkupnya hanya di Universitas Islam, barangkali dengan masyarakat sekitar. Toh tadi melihat objeknya di berbagai tempat ya lokasinya, dan yang mana Bengkulu tadi. Ya, di berbagai tempat mungkin sosialisasi kepada masyarakat juga penting. Pemanfaatan limbah menjadi barang jadi dan bermanfaat
Terima kasih kami sampaikan kepada Rita yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya menambahi pendapat dari Pak Hafid menyambung. Saya sangat setuju sekali di situ apabila pengirim ini ya, pengetahuan lingkungan dihubungkan dengan ajaran Islam. Bahwasanya salah satu dari manusia itu adalah sebagai khalifah. Saya sempat diskusi dengan Pak Hafid. Di situ ada IPAS ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini ternyata menggunakan integrated science, ilmu yang saling keterkaitan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ini IPAS-nya di mana kira-kira? Tadi saya juga sempat menyimak pernyataan dari Rika, bahwasanya di situ bisa lokal, bisa global. Yang lokal nanti akan berdampak pada dunia global. Nah, mengenai dunia persampahan ini, jadi selain di situ ada unsur sainsnya, tadi kan di situ pakai PJBL, Project Based Learning, dan saya jumpai yang kelompoknya siapa tadi, ada pembelajaran yang berbasis riset. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi di situ juga mengutip berbagai jurnal, karena kan dalam sains itu tidak bisa prosesnya itu ujuk-ujuk ya, atau ngambil sebuah argumen pribadi. Jadi di situ harus ada penguatan. Ternyata ada. Terus untuk kritik dan saran, ini mungkin hanya saran aja. Di P5 itu kan tidak. Tadi yang saya lihat dari 9 kelompok itu semuanya kayaknya produk ya. Jadi mungkin mindsetnya PJBL, Project Based Learning itu produk. Nah, saya kemarin dapat pada waktu di PKP itu ya produk gitu. Jadi saya pernah mengatakan biasanya PJBL itu berbasis produk, sama peserta di demo tidak bisa berbasis produk. Di PJBL itu bisa berupa proses atau bisa kalau yang ini tepat itu gagasan. Membimbing atau mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mahasiswa. Yang terkadang potensi itu belum terlihat dengan adanya PJBL ini juga memberi bekal nanti untuk tugas akhir dan untuk bisa menerapkan ilmunya itu dalam kehidupan nyatanya. Jadi bisa menerapkan kehidupan nyata sehingga lebih mencintai ilmu yang dipelajari dan mencintai lingkungan. Itu sangat baik dalam pembelajaran ini. Nah, dan mungkin untuk isi materinya dari yang bisa lihat dari mahasiswa tadi ada beberapa yang dalam bentuk semuanya itu seperti ini, istilahnya jadi kewirausahaan, banyak yang arahnya itu produknya itu seperti mengarah ke kewirausahaan. Jadi peraturan atau dan lain kan tadi di sana bahwa bagaimana solusi gitu kan tadi. Iya, karena di sana tadi kan untuk tujuannya itu kan mengidentifikasi sampah dan bagaimana solusinya gitu. Nah, jadi solusinya itu kurang bervariasi gitu, dari mahasiswa itu banyak yang arahnya akhirnya di produk-produk kayak kewirausahaan. Jadi nanti kedepannya bisa lebih dikembangkan ke berbagai hal.